sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku, dan ku takkan berpaling dari jalanmu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan selamanya melekat di hatimu. Biarlah Kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalanku. Kerinduan kami Tuhan, kerinduan hatiku, tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku. Yes. Dan ku takkan berpaling dari jalanmu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan selamanya melekat di hatimu. Biarlah Kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalanku. Oh, melebihi segala jalanku. Kau ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Hanya nama-Mu Yesus.
Kau ditinggikan, kau diagungkan selamanya, selamanya. Kau ditinggikan, kau diagungkan selamanya, selamanya. Kau ditinggikan, yes. Kau diagungkan selamanya, oh, selamanya. Kau ditinggikan, kau diagungkan selamanya, oh, selamanya, yeah. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekat di hatimu. Biarlah kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa, ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalanku. Yes, God.
Puji Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang sudah mempersiapkan hati pikirannya untuk kembali bersama-sama beribadah memuji Tuhan, baik itu Bapak Ibu yang berada di Kota Palu, yang ada di Luwuk, yang ada di Manado, yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta, bahkan di kota-kota lain. Saya percaya semua kita yang menyaksikan tayangan ini punya semangat yang luar biasa untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kita punya gairah yang lebih lagi untuk dekat dengan Tuhan, karena kita semua tahu bahwa saat kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru, bahkan ada pengharapan yang baru. Baik, sebelum kita memulaikan ibadah kita di sore yang indah ini, saya rindu kita bersama-sama melihat bagian Alkitab dalam Mazmur 42 ayatnya yang ketiga. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Daud adalah pribadi yang terus memiliki rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Daud tidak pernah membiarkan kesenangannya, Daud tidak pernah membiarkan masalah yang dia hadapi, Daud tidak pernah membiarkan pergumulan hidup yang dia alami membuat dia jauh dari Tuhan. Entahkah itu dia mengalami kesenangan, entahkah itu dia mengalami sukacita, mengalami berkat, ataukah pada saat dia mengalami pergumulan yang berat, hal itu tidak membuat Daud untuk tidak datang kepada Tuhan. Daud selalu memiliki rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Saudara, biarlah kita semua yang menyaksikan tayangan ini seperti Daud. Keadaan apapun yang kita alami hari-hari ini, baik itu senang, baik itu sukacita, baik itu kita mengalami beban dan pergumulan yang luar biasa, milikilah rasa lapar dan haus akan Tuhan. Saudara, ketika tidak ada lagi lapar atau haus akan hadirat Tuhan, itu perlu kita pertanyakan. Kemungkinan kita sudah mengalami yang namanya kekeringan secara rohani. Saudara, biar waktu yang terbaik ini kita gunakan sebaik mungkin untuk menikmati hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena kita semua meyakini bahwa dalam hadirat Tuhan kita menemukan sukacita. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat Tuhan ada semangat yang baru. Bahkan perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan mengubahkan seluruh kehidupan saya dan saudara. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami kembali datang di hadapan-Mu hari ini Tuhan, membawa rasa syukur kami, betapa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang layak kami agungkan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kami bangga punya Tuhan yang luar biasa. Itulah sebabnya pada saat ini kerinduan kami untuk kembali datang di hadirat Tuhan. Keadaan apapun yang sedang kami alami hari-hari ini tidak akan membuat kami untuk jauh daripada Tuhan. Kami terus merindukan hadirat Tuhan. Rasa haus akan hadirat Tuhan, biar itu terus ada di hati setiap kami. Ketika kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami menemukan sukacita. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, dalam hadirat Tuhan ada pengharapan, dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Biar ibadah ini menjadi ibadah yang luar biasa. Semua kami menikmati hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami buka ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang percaya kita punya Tuhan yang baik, boleh berikan tepuk tangan dong dimanapun kita berada. Lebih panjang lagi, lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami mau tinggikan Tuhan saat ini. Kami mau menyatakan Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Yeah. Haleluya. Engkau Tuhan yang baik. Yesus. Oh, mari katakan puji
pujian ini. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Come on. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setia. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Haleluya. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami mau naikkan pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Ku nyanyikan pujian bagi dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaik di sepanjang hidup kami Tuhan. Amin. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setia. Sebab dia baik, amin. Dia sungguh baik, yes, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala saudara, katakan terpujilah, amin. Tuhan, terpujilah. Yes, terpujilah, terpujilah. Tuhan, terpujilah. Yesus, oh, sebab dia baik, dia sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab dia baik, oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya kekasihnya, kasih setianya kekal selamanya. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya, 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 haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap berkata bahwa Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang selalu baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala yang Kau buat dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, biar kami bisa masuk dalam hadirat-Mu, bawa hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari sama-sama katakan.
dengan kuasa di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sebab kau Allahku Tuhan, ku tenang. Kaulah perlindungan kami. Kami mau terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh your presence, oh your presence, never leave me, and you'll never forsake me. Oh your presence, never leave me, and you'll never forsake. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang ku perlu, takkan pernah tinggalkanku. Hadirat-Mu yang ku perlu, takkan pernah tinggalkanku. Hadirat-Mu takkan pernah tinggalkanku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Oh di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku, amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Baringkan kedua tanganmu dengan iman, katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, amin. Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagi. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya.
kekuatan dalam hidup kami. Engkau Yesus sumber pengharapan dalam hidup kami. Sebab ketika kami berpengharapan kepada Tuhan, pengharapan kepada Yesus tidak pernah mengecewakan. Terima kasih buat hal-hal hebat yang Tuhan kerjakan atas hidup kami, atas seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Sepanjang minggu yang sudah mereka lewati, mereka melihat campur tangan Tuhan yang begitu indah, yang begitu sempurna, yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Kami bersama-sama menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih kami kepadamu. Oleh anugerah Tuhan, oleh kasih Tuhan, kami boleh kembali menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa buat hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu Tuhan. Biar setiap pujian kami, penyembahan, pengagungan kami, bahkan sorak-sorak kami Tuhan berkenan menyukakan hati Tuhan. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang memuji menyembah Engkau dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh sukacita, mendapatkan kepuasan yang luar biasa saat mereka berada di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami bersama-sama menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Beberapa saudara-saudara kami di sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau tambahkan usia mereka setahun lagi. Kami bersyukur Tuhan untuk saudara Patria Kumowal, untuk Ibu Widya Sitka Pangalila, untuk Ibu Lisa Anastasia, untuk anak Audrey Gogali, untuk Bapak Daniel Saranga, Ibu Yohana Hutagalung, untuk saudara William Merpati, untuk saudara Jerry Ronald Tuhan, untuk Pastor Doni Murson, untuk saudara Ricky Mamesa, Bapak Jeffrey Wilariu, Ibu Novita Liberty. Terima kasih Bapak yang baik. Mereka bersyukur sebab ketambahan usia yang Engkau berikan kepada mereka. Semua karena anugerah Tuhan. Diberkatilah setiap nama-nama yang hamba sebutkan. Kekuatan, kesehatan, hikmat, umur yang panjang Tuhan limpahkan. Masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Pasangan hidup yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap mereka. Engkau sempurnakan syukur mereka, sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada kesempatan saat ini juga kami bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan untuk keluarga Joshua Maros Tuhan. Mereka merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih Bapa. Tanggal 2 kemarin kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Dalam perjalanan pernikahan mereka begitu banyak hal yang mereka hadapi, baik itu susah maupun senang, bahagia, mengalami masalah. Tetapi kami tahu kalau mereka dipimpin oleh Tuhan di usia pernikahan ini, semua karena campur tangan Tuhan. Diberkatilah keluarga Pak Joshua Maros bersama dengan istri dan anak mereka diberkati. Engkau terus memberkati rumah tangga mereka semakin bahagia bersama dengan Tuhan. Keluarga mereka, pekerjaan mereka diberkati. Bahkan anak yang Tuhan anugerahkan bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Semua doa-doa dan kerinduan mereka Engkau akan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan pada saat ini kami terus berdoa untuk pemulihan bangsa dan negara kami Tuhan. Sebab kami percaya bangsa kami selalu ada di hati Tuhan. Bangsa kami selalu ada di pikiran Tuhan. Bangsa kami selalu ada dalam perhatian Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau mengasihi setiap jiwa-jiwa yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami terus minta belas kasihan Tuhan buat bangsa kami. Dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Dari Sabang sampai Merauke. Semua kota-kota yang ada diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Sekalipun Tuhan hari-hari ini kami terus mengalami adanya pandemi Tuhan, tetapi kami minta biar kuasa Tuhan terus bekerja. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pemulihan-Mu dalam nama Yesus. Biar bangsa kami Tuhan kembali pulih. Engkau berikan hikmat kemampuan kepada presiden, semua pemerintahan yang ada dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Diberikan hikmat kemampuan daripada Tuhan bisa menangani setiap masalah demi masalah yang ada.
ada, karena hikmat kemampuan yang daripada Tuhan sendiri. Engkau tolong bangsa kami Tuhan, biar kuasa Tuhan terus nyata dan sempurna di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga terus bersyukur buat gereja ini. Kami percaya gereja ini boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya gereja ini boleh ada karena ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur untuk setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang boleh kami lakukan Tuhan. Baik itu ibadah raya minggu, ibadah doa malam Tuhan, saat teduh, bahkan beberapa hal lain kegiatan yang kami lakukan secara online. Kami tahu semua bisa berjalan dengan baik karena campur tangan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami terus menyerahkan semua konten-konten yang kami lakukan, biar semua diberkati oleh Tuhan, memberkati setiap jemaat Tuhan yang menyaksikannya. Hidup mereka diubahkan, kerohanian mereka dibaharui, mereka semakin kuat dalam Tuhan, semakin mengerti rencana Tuhan yang sempurna atas hidup mereka. Bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan diurapi, diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua mereka yang bekerja Tuhan, multimedia, diberikan hikmat kemampuan daripada Allah. Mereka bisa mengerjakannya dengan baik dan sempurna. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya semua hal bisa berjalan bukan karena kemampuan kehebatan kami, tetapi kami sungguh meyakini karena campur tangan Allah semata di tengah-tengah pelayanan ini. Engkau terus memberkati pelayanan ini, Engkau terus memberkati gereja ini Tuhan, biar gereja ini semakin bersinar, nama Yesus yang dipuji dan dipermuliakan. Semua jemaat HCC Palu, jemaat HCC Luwuk, semua jemaat online yang menyaksikan tayangan ini terus diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ini doa syukur dan pengharapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya bersuka cita boleh kembali menyapa Bapak Ibu sekalian. Pada saat ini ada beberapa penyampaian yang akan saya sampaikan. Saudara, yang pertama, info Connect Group. Connect Group itu tetap diadakan itu secara online sesuai dengan kesepakatan masing-masing CG. Kemudian kita akan mengadakan leader stock ya bersama dengan Pastor Nuah Saragi dari Malaysia, saudara ya, jauh-jauh dari Malaysia, itu pada hari Selasa 10 November jam 19 WITA ya, jam 7 malam untuk kita bagian tengah. Itu via Zoom. Itu sangat diharapkan partisipasi, kehadiran untuk semua leader yang ada untuk ambil bagian dalam acara ini. Dan untuk informasi selanjutnya, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor gereja yang ada. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan sama-sama memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan lewat nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu, entahkah itu perpuluhan, entahkah itu ucapan syukur, atau persembahan yang lainnya. Bapak Ibu silakan melihat nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Sebelum kita memberikan persembahan di hadapan Tuhan, mari kita lihat dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17 bagian A. 1 Tawarik 29 ayat 17 bagian A, demikian firman Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu ketika ada seorang anak, dia memberikan sebuah kado istimewa buat ayahnya. Kado itu adalah baju kaos. Nah, setelah anak ini memberikan hadiah berupa baju kaos kepada ayahnya, dan dia melihat ayahnya itu senang menerima pemberiannya. Nah, beberapa hari kemudian, karena anak ini melihat bahwa ayahnya senang dengan pemberiannya, kemudian anak ini berkata, "Pak,
saya kan sudah kasih kaos buat papa dan papa senang. Sekarang saya ingin papa belikan saya HP yang baru. Nah saudara, waktu itu papanya katakan, "Nak, HP kamu itu masih bagus. Tidak perlu ganti HP yang baru. Kamu gunakan saja HP yang ada karena itu masih bisa kamu gunakan." Saudara, apa yang terjadi? Saat papanya memberikan jawaban kepada anaknya, rupanya anaknya ini kecewa. Rupanya dia berharap pada saat dia memberikan baju kaos kepada papanya, papanya itu juga akan membalas ketika dia menerima sesuatu, ya, saudara. Tapi ternyata di luar dari harapannya dia, saudara, ternyata yang dia harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan dan pada akhirnya dia kecewa karena papanya tidak membelikan dia sebuah HP. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukankah tanpa kita sadari seringkali kita seperti seorang anak ini? Kadang-kadang kalau kita memberi kepada Tuhan dan seolah-olah kita sudah memberi kepada Tuhan dan terus kita berdoa dan Tuhan tidak menjawab doa kita, kita mulai marah sama Tuhan. Kita mulai kecewa sama Tuhan seperti yang dilakukan oleh anak ini. Karena dia memberi itu bukan karena ketulusan hatinya, tetapi rupanya dia memberi kepada papanya menuntut imbalan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, ketika kita memberi kepada Tuhan itu, dalam pikiran kita itu tidak terbayangkan Tuhan harus balas sekian. Tetapi dengan tulus ikhlas, dengan penuh kerelaan, kita akan memberi karena kita tahu Tuhan sudah melakukan hal yang terbaik terlebih dahulu buat saya dan saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kenapa hari-hari ini masih banyak anak-anak Tuhan yang kecewa sama Tuhan, yang marah-marah sama Tuhan karena mereka merasa mereka sudah memberi banyak, berkorban banyak, dan ternyata ketika mereka meminta kepada Tuhan, Tuhan belum menjawab doa mereka. Saudara, jadilah kita pribadi saat kita memberi, baik itu untuk Tuhan, persembahan, kita memberi untuk orang-orang di sekitar kita, kita memberi karena kita cinta, kita memberi karena kita mengasihi. Saya percaya semua hal yang tidak akan pernah menjadi sia-sia. Katakan amin. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang luar biasa, jauh-jauh dari Malaysia, Pastor Nuah Saragi. Saya percaya saudara, firman Tuhan ini akan kembali menguatkan, membangkitkan, memberikan kita pengharapan, sukacita, karena setiap firman disampaikan itu penuh kuasa yang luar biasa yang akan membangkitkan iman kita di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk kembali memuji, menyembah Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang berkuasa, dan janji-Mu Tuhan seperti fajar Tuhan di pagi hari. Engkau Tuhan yang tak pernah ingkar janji dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, biar kami mendapat hikmat dan kami bukan hanya mendengar, tapi kami melakukan dan menghidupi setiap firman Tuhan itu. Terima kasih Bapa. Kami siap dengan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Hai semuanya, umat Tuhan, jemaat Home Community Church, Palu dan Luke. Selamat pagi, apa kabar semuanya? So, senang sekali bisa saat ini untuk bersama-sama dengan Anda, beribadah bersama-sama, dan saya menyampaikan firman Tuhan di pagi ini. Terima kasih kepada Pastor Roni, kepada Yurika, dan seluruh leadership team Home Community Church untuk memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semuanya di pagi ini. So, teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menenangkan hati kita dan berdoa bersama-sama. Oke? Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, aku berdoa kiranya kasih-Mu dan pengurapan-Mu mengalir dan bekerja dalam hidup setiap pribadi dimanapun berada di pagi ini, di saat ini. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu sehingga firman yang saya sampaikan bukanlah hanya sekedar informasi atau nasihat, tetapi aku berdoa kiranya pewahyuan Kristus berbicara kepada setiap pribadi secara spesifik dan personal, dan firman ini menjadi kehidupan yang nyata dalam setiap kehidupan kami, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus bersama kita katakan amin. Boleh saya mengajak Anda mengetik di komen, katakan amin. Amin. Oke, thank you semuanya. Mari saya mengajak kita melihat Alkitab kita dari Keluaran pasal 33. Saya baca dari ayat pertama. Oke, Keluaran 33 ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, dan orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Lompat ke ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat 13 Musa berkata, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Berapa di antara saudara merindukan kasih karunia dari Allah kita, dari Tuhan Yesus Kristus? Oke, ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saudara merindukan ketentraman dari Tuhan Yesus, dari Allah kita? Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepada aku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani.
Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Teman-teman, saya ambil judul khotbah di pagi ini dari ayat 18 yang menjadi seruan Musa. Hasrat Musa adalah, perlihatkanlah kemuliaanmu kepadaku. Boleh saya mengajak Anda yang boleh mengetik di komen, katakan, perlihatkanlah kemuliaanmu kepadaku. Ya. Jadi Allah sudah berjanji bahwa Dia akan memberkati bangsa Israel. Bahwa Allah berjanji akan membawa bangsa Israel ini sampai ke tanah Kanaan dan akan mewarisi tanah Kanaan. Itu pasti, kata Allah, bahwa aku akan menghalau segala musuh-musuhmu dan engkau akan mewarisi tanah Kanaan. Tetapi satu hal Allah katakan, bahwa aku tidak berjalan bersamamu dan malaikatku yang akan berjalan bersamamu. Dengan kata lain, bahwa orang-orang Israel pasti akan selamat dan mewarisi tanah Kanaan. Dan dikatakan bahwa aku tidak berjalan bersamamu. Mungkin ada beberapa di antara kita saat ini yang hidup sudah sukses, mendapat kekayaan, mendapat status sosial yang baik, dan saudara memiliki pendidikan yang baik, dan saudara berkata, I'm good, tetapi saudara tidak memiliki Tuhan, tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan engkau mungkin menikmati berkat-berkatnya dan menikmati segala kekayaan, memiliki pendidikan yang baik, status yang baik, tetapi saudara tidak mengalami pribadi Allah. Dan banyak orang berkata, itu sudah cukup buat aku, itu baik buat aku. Saat ini di masa-masa pandemi ini, aku masih sehat, aku masih memiliki income yang baik, tidak hanya untuk keperluanku, tetapi aku masih punya untuk saving, dan keluargaku masih baik, dan usahaku masih berjalan dengan baik, dengan mulus, dan lain sebagainya. Itu cukup buat aku. Tetapi buat Musa tidaklah demikian, my friend. Buat Musa ada 3 hal saya catat di sini dari pasal 33 yang barusan kita baca. Ada 3 hal yang Musa serukan kepada Allah. Yang pertama adalah dikatakan, ajar aku jalan-jalanmu. Dari ayat 13, saudara perhatikan di sini dikatakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia. Musa katakan, jika betul-betul aku mendapat kasih karunia, jika betul-betul aku mendapat berkat dari Tuhan. Dan dikatakan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Di dalam Mazmur 103 ayat 7, Daud menuliskan demikian. Allah telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Dengan kata lain, saya mau mengatakan demikian, bahwa orang-orang Israel melihat perbuatan-perbuatan Allah, bahwa orang-orang Israel dapat menikmati perbuatan-perbuatan Allah. Ada roti mana, ada burung puyuh, ada tiba-tiba mujizat dari batu keluar air. Bahwa orang-orang Israel melihat perbuatan-perbuatan Allah, tetapi Musa tahu bagaimana Allah melakukannya. Saudara menangkap perbedaannya di sini, bahwa di saat orang-orang Israel hanya mendambakan berkat-berkat Tuhan, tetapi Musa
mendambakan pribadi Tuhan. Di saat orang-orang Israel hanya mencari berkat-berkatnya, tetapi Musa mencari kehendaknya. Dan dikatakan, perlihatkanlah jalanmu kepadaku. My friend, saya mau katakan kepada Anda semuanya, bahwa Allah sangat merindukan, bahwa Allah sangat menantikan orang-orang yang mencari Dia. Tidak hanya mencari berkatnya, tidak hanya mengejar apa yang dapat dia lakukan, tetapi mengejar pribadi Allah. Dalam Mazmur 53 ayat 3 mengatakan, Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Mari my friend, cari wajahnya, cari hadiratnya. Selalu, teman-teman, saya mau bertanya kepada Anda, kapan terakhir kali Anda betul-betul berdoa karena merindukan hadirat Tuhan? Jangan hanya berdoa karena saudara punya waktu yang luang, tidak ada pekerjaan apa-apa lagi. Tetapi pertanyaan saya adalah, kapan Anda betul-betul meninggalkan apa yang sedang kau kerjakan? Karena apa? Karena engkau ingin berdoa, karena engkau ingin membaca Alkitabmu, beribadah. Saya mau tegaskan kepada kita semua bahwa ketiga hal ini, berdoa, baca Alkitab, beribadah, harus selalu menjadi anchor kehidupan ini, pedoman kehidupan ini. Kapan Anda betul-betul bangun lebih awal, lompat dari tempat tidurmu karena engkau rindu berdoa, spend time bersama Tuhan di pagi itu. Dan saudara katakan, Tuhan, perlihatkan jalanmu kepadaku. Apa yang menjadi conviction Anda, atau yang meyakinkan Anda bahwa hari ini menjadi hari yang baik buat Anda? Bahwa karena saudara akan mendapatkan deal di pagi ini, saudara akan mendapatkan berkat sesuatu, janji, saudara menerima uang yang begitu besar, atau karena saudara mendapat pewahyuan dari Kristus, atau karena Allah berjalan bersamamu. Apa menjadi percaya diri Anda hari ini? Pribadi Allah atau karena berkat Allah? Daud menuliskan, walaupun melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Bukan karena aku akan melewati lembah kekelaman, tetapi karena Tuhan besertaku. Jadi, saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa apa yang paling penting dalam hidup ini, hal-hal yang dapat dia lakukan atau pribadinya. Menjadi orang Kristen bukanlah apa yang kudapatkan, tetapi siapa bersamaku. Kekristenan bukanlah sekedar status. Kekristenan adalah hubungan dengan Tuhan. I don't have life without Him. Dan yang kedua, apa menjadi seruan Musa? Dikatakan, hadirlah bersamaku. Ayat 15, saya baca untuk kita semuanya. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jika engkau tidak bersama aku tidak mau pergi. Jika engkau tidak bersamaku ya Tuhan, di hari ini menjadi sesuatu yang hampa buat saya. Jika bukan karena engkau, apalah arti berkat ini? Jika bukan karena engkau, apalah arti semua perjalanan yang telah kami lalui dari Mesir sampai sekarang? Jika bukan karena engkau,
Apalah arti status ini? I don't have life without you. Hidup ini rasanya hampa, meaningless without you, oh Lord. Inilah menjadi seruan Musa. Saudara perhatikan di sini bahwa ini yang menjadikan bagaimana? Menjadikan hati Allah begitu tertegun tentang Musa, ya kan? Karena apa? Karena dia selalu merindukan kehadiran Allah. Bukan karena apa yang Tuhan bisa lakukan buat aku, buat bangsa Israel, tetapi hanya karena kehadiran-Mu. Tanpa Engkau Tuhan, rasanya hari ini menjadi betul-betul hambar. Apakah engkau masih merindukan hadirat Tuhan di pagi ini, my friend? Di saat datang beribadah di pagi ini, walaupun dengan online saat ini, apakah engkau hanya menyaksikan ibadah atau engkau masuk dalam hadirat Tuhan dalam beribadah bersama di online saat ini? Dan saya mau tegaskan kepada kita semuanya, yang mengubahkan hidup ini adalah hadirat Tuhan. Bukan khotbah, bukan kerennya praise and worship, bukan kerennya suasana ibadah. Karena saudara tenggelam dalam hadirat Tuhan, saudara merasakan hadirat Tuhan, merasakan pribadi Allah, itulah yang menjadikan hidup ini berubah. Karena di dalam hadirat Tuhan, Yakub menjadi Israel, Abraham menjadi Abraham. Karena begitu sering Daud di dalam hadirat Allah, dia berubah dari seorang penggembala domba menjadi seorang raja. Bahwa Allah akan menuntun setiap orang yang rindu dalam hadiratnya dari suatu level kepada level yang baru, dari suatu kemuliaan kepada kemuliaan yang baru. Jadi pertanyaan saya adalah, jika hidupmu tidak mengalami perubahan, pertanyaannya, apakah engkau masih spend time bersama dengan Tuhan? Apakah engkau masih merindukan hadiratnya? Perhatikan dari Keluaran 33 ayat 16 ini dikatakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Tuhan Yesus, bukankah hanya karena aku betul-betul berbeda dengan orang dunia ini semuanya? Walaupun di masa pandemi ini, aku masih mengalami sukacita yang luar biasa. Bukan karena apa yang kumiliki, tetapi karena Tuhan bersamaku. Itu yang menjadikan aku betul-betul berbeda dengan orang-orang dunia ini. Jadi Musa merindukan kehadiran Allah. Dan yang ketiga, my friend, yang ketiga, perhatikan di ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepada aku. Yang ketiga, Musa berseru, perlihatkanlah kemuliaanmu kepada aku. Boleh saya mengajak Anda ketik di komen, Tuhan, perlihatkanlah kemuliaanmu kepada aku. Please, jangan sungkan kalau Anda bisa mengetik di chat, di komen, ketiklah, Tuhan, perlihatkanlah kemuliaanmu kepada aku. Musa lebih merindukan, lebih mengharapkan kemuliaan Allah daripada mewarisi negeri. Dia lebih mengharapkan yang memberi berkat daripada berkat-berkat itu. Musa berkata kepada Tuhan, perlihatkanlah kemuliaanmu kepadaku. Karena tanpa kemuliaan Tuhan, hidup ini meaningless. Apalah arti hidup ini tanpa kemuliaan Tuhan? Apalah arti aku jalani lagi hidup ini tanpa kemuliaan Tuhan? Saya mau katakan kepada kita semuanya, my friend, hidup ini tidak hanya untuk dirimu,
Tidak hanya untuk bisnismu, pekerjaanmu, studimu, keluargamu, tetapi satu hal saya mau katakan, bahwa hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Dapatkah Anda mengatakan bahwa hidupmu untuk kemuliaan Tuhan? Ya, kamu perlakukan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya sangat gregetan kalau orang berkata, misalkan kalau saya mengajak kamu lakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, saya mengajak orang untuk melayani dan berkata, janganlah, saya tidak mau melayani. Bagaimana nanti pekerjaanku, bagaimana nanti kuliahku jadi amburadul, bagaimana nanti keluargaku, bagaimana bisnisku, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini, bagaimana itu. Teman-teman semuanya, bukankah semuanya itu datangnya dari Tuhan? Bukankah semuanya itu karena anugerah Tuhan? Jadi lakukanlah apapun demi kemuliaan Tuhan. Jadi sikap Musa ini sungguh-sungguh menangkap hati Allah. Dia begitu mendambakan Allah. Dia lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Dia bertindak sesuatu yang gimana? Yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Kalau orang-orang pada umumnya merasa oke-oke saja tanpa hadirat Tuhan, yang penting hidup berjalan dengan mulus. Tetapi Musa tidaklah demikian. Yang penting buat Musa adalah pribadi Allah, bukan pemberian Allah. Dan Musa katakan, perlihatkanlah kemuliaanmu kepada aku. Saya mau katakan kepada Anda semuanya, di dalam sejarah perjanjian lama sebelumnya, tidak ada seorang pun yang memohon seperti Musa ini. Ya, karena ini hal yang sangat mengerikan, kan gitu ya. Bahwa Allah berkata, orang yang memandang aku tidak tahan hidup. Jadi Musa memohon hal yang mengerikan, kan gitu. So, sebelumnya Musa sudah melihat pernyataan Allah di semak belukar, mendengar suara Tuhan keluar dari semak belukar. Dan dia mengetahui Allah memimpin orang Israel dengan tiang awan dan tiang api. Tetapi dia merindukan, siapakah Allah ini? Aku mau melihat secara pribadi kemuliaannya. Aku mau melihat wajahnya. Dan dikatakan, perlihatkanlah kemuliaanmu kepada aku. Saya mengajak kita, lihatlah ayat 19 teman-teman, dari Keluaran 33. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kemudian Allah berkata, Oke Musa, alright. Engkau memohon sesuatu yang tidak masuk akal. Dari semua sejarah manusia, hanya engkau lah yang memohon seperti ini. Ya, karena kamu sudah menerima pewahyuan tentang aku, kamu akan melihat sepenuhnya tentang aku. Allah katakan, kamu akan melihat tentang sepenuhnya karakterku, sepenuhnya pribadiku. Tetapi satu hal, Musa, kamu tidak akan memandang wajahku, kata Allah. Karena kalau kamu memandang wajahku, kamu bisa mati. Dan Musa katakan, I don't care. Bolehkah aku memohon sekali seumur hidup saja untuk memandang wajahmu, ya Allah? Tuhan, Musa katakan. Dan Allah berkata, Musa, kalau kamu memandang wajahku, kamu bisa mati. Aku tidak peduli. Bagaimana ya Musa ini? Musa katakan, aku tidak peduli dengan status kepemimpinan.
Aku sudah melihat suatu kegemilangan dunia ini. Aku pernah menjadi putra Firaun. Dan aku melihat suatu kegemilangan dari dunia ini, dari kerajaan, dari Firaun. Dan aku menikmati itu semuanya. Tetapi satu hal, Allah yang kuikuti demi Allah yang memanggil aku. Dan yang kuikuti, aku mau melihat kegemilanganmu, aku mau melihat kemuliaanmu. Apa yang saudara serukan saat ini? Apa yang menjadi hasrat Anda saat ini? Ini menjadi hasrat Musa, bahwa dia inginkan kemuliaan Tuhan betul-betul nyata. Apa yang menjadi hasratmu saat ini? Apakah permohonan terbesar dalam diri Anda? Apa permohonan terbesarmu di pagi ini? Supaya apa yang dapat dilakukan untuk menambah kekayaan, posisi, dan lain sebagainya? Atau apa menjadi kerinduan terbesarmu saat ini? Apakah engkau sungguh-sungguh merindukan kemuliaan Allah dalam segenap kehidupanmu? Dan akhirnya dikatakan, Musa, oke, kamu berlindung di balik batu yang besar itu. Nanti aku akan melewati kamu, aku akan menudungi kamu dengan tanganku, dan ketika aku melewati engkau, akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat segala kemuliaanku dari belakangku. My friend, apa yang menjadi kerinduan terbesarmu di pagi ini? Apakah engkau masih merindukan pribadi Allah, kemuliaan Allah dalam hidupmu? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kehidupan, keselamatan yang telah kami miliki. Kami juga bersyukur buat segala berkat-berkat, kasih karunia Tuhan yang mengalir dalam seluruh kehidupan kami. Tetapi Tuhan, aku berdoa, kiranya pribadi-Mu yang selalu kami dambakan hadir bersama-sama dengan kami, memimpin hari-hari kami, memimpin setiap langkah hidup kami. Karena I'm lost without you. Hidup ini menjadi hampa, tak bermakna tanpa kehadiran Tuhan. Segalanya kami hidup bagi kemuliaan Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih umat Tuhan, HCC Palu dan HCC Luwu, maybe ada yang di sini. Terima kasih. Semoga Anda betul-betul diberkati melalui firman Tuhan di pagi ini. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pastor Roni, para Yurika, dan seluruh leadership team Home Community Church untuk kesempatan ini. Dan ya, saya sangat rindu untuk bisa datang lagi ke Palu bertemu dengan Anda semuanya. Oke? Tapi teman-teman semuanya, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Puji Tuhan, saya bersyukur hari ini saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Noah dari Kuala Lumpur. Dia mengajarkan kepada kita semua bahwa seorang yang selfless itu berarti benar-benar bergantung sama Tuhan dalam seluruh musim hidupnya dan benar-benar selalu minta Tuhan terlibat dalam seluruh kehidupannya. Karena orang yang selfless, dia selalu bergantung sama Tuhan, dia selalu melibatkan Tuhan. Saya berdoa agar kebenaran yang disampaikan hari ini menjamah hidup kita semua. Kita menjadi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan di masa-masa ini, di waktu-waktu yang sulit ini. Apalagi saudaraku, dengan hasil pertumbuhan ekonomi yang telah diumumkan beberapa hari yang lalu, saudara, Indonesia masuk di masa resesi. Tapi saya percaya bahwa pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang tak terbatas pasti menjamah dan mengurapi, memberkati hidup saudara. Asal kita mau bergantung sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada satu kalimat dari sepanjang khotbah Pastor Noah yang sangat membekas kepada saya dan sangat memberkati saya. Dia katakan begini, kita datang kepada Tuhan dalam doa, dalam penyembahan kita, bukan karena apa yang dapat Tuhan lakukan kepada kita.
Jadi kita datang sama Tuhan bukan karena apa yang dapat Tuhan lakukan, bukan karena mujizatnya saja, bukan hanya karena Dia bisa tolong kita, bukan hanya karena Dia bisa jawab doa kita, tapi mari kita datang sama Tuhan karena kita benar-benar merindukan Tuhan. Kita ingin dekat dengan Tuhan. Di waktu-waktu ini setelah sekian lama kita beribadah secara online, mungkin ada beberapa di antara saudara yang mulai kering, yang mulai rasa hambar, mulai rasa jauh dari Tuhan, apalagi dengan beban hidup, tekanan, masalah, pergumulan yang bertubi-tubi datang. Tanpa kita sadar kita mulai jauh dari Tuhan. Kita mulai kehilangan keintiman kita dengan Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara yang mungkin mulai kehilangan saat teduh saudara. Mulai tidak pernah baca firman Tuhan lagi. Dan saudara mulai merasa bahwa saya begitu jauh daripada Tuhan. Dengarkan baik hari ini saudara, ini waktu yang terbaik. Saudara datang sama Tuhan. Datang dengan kerinduan sama Tuhan, ingin mengalami Tuhan, bukan karena apa yang dapat Dia lakukan, tapi karena benar-benar kita merindukan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, mungkin hari ini ada di antara saudara yang baru pertama kali saudara mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, dan kau berkata dalam hatimu, saya ingin serahkan hidup saya sama Tuhan, saya ingin percaya kepada Tuhan Yesus. Ini kesempatan yang baik kalau saya ingin menyerahkan hatimu, imanmu, percayamu kepada Tuhan. Dengarkan baik, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Nah, saudara dapat mengikuti doa saya saat ini. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada saudara, mungkin hari ini kau merasa bahwa Pak Pendeta, hidup saya udah mulai jauh dari Tuhan. Saya merasa kering, saya merasa hambar, saya mulai jauh dari Tuhan. Ada banyak masalah yang saya hadapi. Tapi firman Tuhan hari ini menjamah hatimu. Firman Tuhan hari ini berbicara kuat di hatimu. Mungkin Roh Kudus sedang bekerja di hati saudara dan menyadarkan engkau. Dan kau bilang, Tuhan, aku ingin kembali. Aku ingin melayani Tuhan lagi. Aku ingin mengasihi Tuhan lebih lagi. Aku ingin mengalami hadirat Tuhan lebih lagi. Aku udah terpuruk jatuh sangat dalam dosaku. Aku gak mampu Tuhan. Ini waktu yang terbaik juga untuk saudara datang kembali sama Tuhan. Dan saudara dapat mengikuti doa saya saat ini. Mari tutup mata saudara dan mari ikut doa saya saat ini. Dan saudara bisa juga baca di layar TV saudara atau di handphone saudara, dan mari ikut doa saya. Bapa yang di surga, aku bersyukur buat anakmu Yesus yang telah datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, menebus dosaku dan mengampuni segala kesalahanku. Sekarang kuserahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Urapi aku, penuhi aku dengan roh-Mu, agar aku hidup sesuai dengan firman-Mu dan menjadi saksi-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Wow, puji Tuhan. Selamat bagi saudara yang mungkin baru pertama kali terima Yesus dan mengalami keselamatan dalam Tuhan. Selamat datang dan selamat menikmati kehidupan yang baru. Dan bagi saudara yang mungkin kau hari bertobat dan kembali sama Tuhan, percayalah Roh Kudus akan kuatkan saudara, Roh Kudus akan pulihkan saudara, dan kehidupan akan semakin diubahkan sehari demi kesehari. Nah saudara, bagi saudara yang sudah cukup lama ikut ibadah bersama dengan kami, baik secara offline maupun online, dan saudara merasa bertumbuh, mengalami banyak hal yang luar biasa dalam pelayanan kami, dan saudara ingin terlibat lebih dalam lagi, saya ingin mengencourage saudara bahwa kita semua butuh sebuah rumah rohani, di mana dalam rumah itu kita punya keluarga rohani, kita bisa bertumbuh dengan baik di dalamnya. Karena saya percaya bahwa kita tidak bisa bertumbuh dalam kesendirian. Kita butuh sebuah komunitas seperti di jemaat mula-mula. Mereka punya keluarga rohani dalam sebuah rumah rohani di mana mereka berkumpul bersama memecahkan roti. Mereka saling mendoakan, mereka saling menguatkan, dan ada banyak mujizat Tuhan terjadi di kehidupan mereka. Nah, di rumah ini, di HCC ini, kita punya sebuah rumah rohani, keluarga rohani, sebuah komunitas yang namanya Connect Group. Mulai dari
kids, saudara, dari youth, dari pro-M sampai kepada family, saudara bisa bergabung di dalamnya. Dan bagi saudara yang rindu dan ingin terlibat lebih dalam lagi, ingin bertumbuh dalam setiap connect group yang ada di dalamnya, mari saudara silakan menghubungi nomor telepon ini yang ada di bawah ini, dan saudara bisa scan barcode yang ada agar saudara bisa langsung terhubung kepada admin gereja kami. Dan juga mungkin Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dalam pergumulan saudara, dalam keadaan yang sulit, saudara mungkin ingin dikunjungi atau membutuhkan konseling dari kami, atau saudara ingin bergabung di gereja ini menjadi jemaat dan melayani Tuhan bersama-sama dengan kami, saudara bisa juga hubungi nomor ini dan scan barcode ini, maka kami akan segera melayani saudara agar saudara bisa bertumbuh dengan baik, berbuah dengan lebat, dan lewat hidup saudara nama Tuhan dipermuliakan. Saudara dengan yang baik-baik, kita tidak akan bisa bertumbuh dalam kesendirian. Kita diciptakan Tuhan jadi makhluk sosial, di mana kita bisa bertumbuh bersama dalam sebuah keluarga rohani, di mana hidup kita diubahkan. Nah, sebuah kabar baik untuk semua keluarga HCC, baik yang di Palu maupun yang ada di Luwuk. Setelah beberapa waktu ini kita ibadah online, saya tahu setiap kita sudah mulai rindu untuk bisa kumpul sama-sama, beribadah bersama-sama, memuji Tuhan sama-sama. Wow, saya sangat merindukan suasana untuk saudara ada di gereja ini, dalam rumah Tuhan ini, untuk kita menyembah Tuhan sama-sama, kita memuji Tuhan sama-sama, kita mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Wow, saudara, itu sebuah kerinduan yang luar biasa. Sebab itu saya memutuskan bersama dengan tim pengembalaan dan semua staf yang ada, mulai minggu depan tanggal 15, saudara, kita akan mulai ibadah on-site di tempat ini di Palu dan juga yang ada di Luwuk, saudara. Lalu bagaimana yang ada di rumah? Tenang saja saudara, saudara yang ada di rumah tetap bisa ikuti ibadah kami secara online, live streaming. Di rumah tetap bisa beribadah online, dan saudara tetap bisa datang ke gedung gereja ini untuk beribadah bersama-sama, mengalami hadirat Tuhan, mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa gitu. Jangan lupa saudara, mulai minggu depan kita ada ibadah on-site di gedung gereja, 3 kali ibadah yang ada di Palu, 1 kali ibadah yang ada di Luwuk, dan secara online kita akan tetap dilayani di 3 jam ibadah. Sebab itu saya mengajak semua jemaat, semua keluarga HCC, mari ibadah dengan sungguh-sungguh, baik secara on-site maupun secara online. Puji Tuhan, sampai ketemu minggu depan, dan mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Hamba berdoa Tuhan agar kebenaran hari ini menjamah hidup kami, mengubahkan keadaan kami Tuhan. Ampuni kami kalau sering kali kami datang sama Tuhan karena apa yang kami perlukan dari Tuhan, karena apa yang kami butuhkan dari Tuhan, karena apa yang dapat Tuhan lakukan kepada kami. Kami bertobat dan kami mau berubah Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan karena kerinduan kami akan Tuhan. Kerinduan kami akan hadirat Tuhan. Karena kami mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Bapa, hamba berdoa saat ini untuk beberapa di antara kami Tuhan yang mulai kering, yang mulai hambar Tuhan, yang mulai jauh daripada Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bawa kami kembali, limpahkan dengan kasih mula-mula. Untuk kami punya gairah kembali untuk beribadah, menyembah, bersaat teduh, dan melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah kami dimanapun kami berada dalam nama Yesus. Biar firman ini Tuhan sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami dan menjamah kami. Berkati Pastor Noah Tuhan, pakai dia dan keluarganya dalam pelayanan, dalam pengembalaannya di Kuala Lumpur. Berkati gereja kolektif Tuhan, urapi mereka semua, dan bersyukur buat semua jemaat dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mungkin kau sedang sakit saat ini, engkau dalam kelemahan saat ini, dan kau butuh doa hari ini, kau butuh jamahan Tuhan hari ini. Mari letakkan tangan kiri di dadamu, dan mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa dari tempat ini, di dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan, untuk setiap tangan-tangan yang diangkat, mereka yang sakit oleh kuasa bilur Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan jamah mereka mengalami mujizat dari Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, terobosan daripada Tuhan, dan kuasa Tuhan yang tak terbatas menjamah hidup mereka dimanapun mereka berada dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua jemaat sehat, diberkati Tuhan. Tuhan jamah, sembuhkan kami dari semua sakit penyakit.
perlindungan Tuhan nyata buat jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Kami diberkati, kami sehat, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bisnis kami, karir kami, kuliah, sekolah kami, pelayanan diurapi Tuhan. Berkati ibadah minggu depan Tuhan. Kami akan mulai ibadah secara onsite Tuhan di gedung gereja Palu dan Luwuk. Tuhan berkati agar jemaat bisa datang beribadah dengan penuh kerinduan. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena sebuah jadwal ibadah, tapi kerinduan untuk mengalami Tuhan dijamah oleh kuasa firman Tuhan. Bapak hamba bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang menabur bagi pekerjaan Tuhan, yang mengembalikan milik kepunyaan Tuhan, mereka yang menabur untuk pembangunan gereja, diakonia, persembahan syukur mereka Tuhan. Hamba berdoa saat ini diberkati Tuhan, setiap benih yang mereka tabur, setiap milik Tuhan yang mereka kembalikan, karena mengasihi Tuhan, karena mencintai Tuhan, karena mentaati firman Tuhan. Hamba berdoa diberkati Tuhan, apa yang mereka tabur tidak pernah sia-sia. Mereka akan mengalami pertumbuhannya dan mengalami penuaiannya, dan hidup mereka diberkati, sehat, bahagia di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati semua hamba Tuhan yang Palu dan yang ada di berkati, semua kami diurapi Tuhan, dan kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami untuk terima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat kemurahan, kasih sayang, perlindungan, kebahagiaan, kuasa Tuhan melimpah di hidupmu, memberkati engkau dan keluargamu, engkau dan masa depanmu. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, engkau tidak hanya diberkati, tapi engkau menjadi berkat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.